Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi pelayanan Samsat keliling dalam meningkatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Serang, Provinsi Banten. Sebelum masuk ke dalam pembahasan bagaimana implementasinya itu sendiri, jadi yang melatar belakangi saya mengambil tema ini karena penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia itu tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari data di layar, itu segala jenis kendaraan bermotor itu mengalami peningkatan, baik itu mobil barang, mobil bis, mobil penumpang, dan sepeda motor. Dengan jumlah di tahun 2018 itu totalnya mencapai 126.508.000, sedangkan di tahun 2020 itu mengalami peningkatan yang sangat pesat, bertambah menjadi 136.137.000. Hal itu disebabkan juga karena mudahnya masyarakat saat ini dalam memperoleh dan mendapatkan kendaraan bermotor yang diinginkan dengan sistem kredit yang diberikan dealer kepada masyarakat. Akibatnya itu tadi, kendaraan itu setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlahnya. Dan itu mendorong tim pembina Samsat membuat inovasi-inovasi baru yang nantinya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tim pembina Samsat Provinsi Banten tentunya dalam bertugas juga dilandasi dengan dasar hukum, di mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah yang mengatur mengenai pajak provinsi itu kewenangannya dibagi 5. Yang pertama itu bea balik nama kendaraan bermotor, yang kedua pajak kendaraan bermotor, yang ketiga pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat pajak air permukaan, yang kelima yaitu pajak rokok. Lalu dasar hukum selanjutnya terkait dengan pelayanan publik itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, di mana disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Maka dari itu di sini Samsat adalah salah satu sebagai pelayan untuk masyarakat dalam membayar pajak, di mana Samsat memfasilitasi, memberikan sarana untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak. Yang ketiga yaitu Permenpan Nomor 30 Tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik. Untuk lokus dari implementasi pelayanan Samsat keliling ini, saya memilih Samsat Kota Serang, Provinsi Banten, di mana Samsat ini merupakan sistem administrasi manunggal satu atap yang disingkat Samsat, atau dalam bahasa Inggris One Stop Administration Service Office, adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Maka dari itu, dalam Samsat ini terdapat beberapa instansi yang di dalamnya itu ada Bapenda itu sendiri, Polri, dan Jasara Harja. Dan Samsat sendiri mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi, terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif. Samsat di Provinsi Banten itu tersebar di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Banten. Terdapat 12 Samsat, salah satunya adalah Samsat Kota Serang. Jadi apa itu layanan Samsat keliling?
Samling atau layanan Samsat Keliling adalah salah satu program unggulan kantor bersama Samsat Kota Serang. Keunggulan dari sistem tidak hanya dinikmati oleh masyarakat sekitar saja, tetapi juga masyarakat luar kota karena dilengkapi dengan fasilitas link. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendekatkan diri kepada masyarakat, serta mempermudah masyarakat berdomisili jauh. Pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan inovasi Samsat Keliling merupakan peningkatan pelayanan dalam upaya pemberian kemudahan kepada wajib pajak. Terdapat beberapa kemudahan dalam layanan inovasi Samsat Keliling. Kemudahan tersebut yakni penyederhanaan persyaratan pelayanan, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta peningkatan waktu pelayanan. Lalu bagaimana implementasinya pelayanan Samsat Keliling yang ada di Kota Serang? Berikut tanggapan dari salah satu pegawai yang bertugas di Samsat Keliling. Oh, banyak sekali masyarakat khususnya Kota Serang ya sangat berterima kasih dengan adanya Samsat Keliling. Ya, itu masyarakat antusias, sangat berbondong-bondong ingin membayar pajak. Lebih bagus deket rumahnya kalau bisa, kalau buka, atau tiap perapatan, tiap lampu merah. Pokoknya masyarakat itu berterima kasihnya, hampir semua Kota Serang. Memudahkan masyarakat juga ya, Pak? Sangat mudah, sangat memudahkan. Jadi dia nggak perlu jauh-jauh datang ke sini, ke induk. Iya. Di mobil juga bisa. Selain itu, dampak positif atau manfaat lainnya yang dirasakan masyarakat yaitu penyederhanaan pelayanan, di mana jika masyarakat datang langsung ke kantor bersama Samsat itu harus menyiapkan persyaratan untuk pembayaran pajak tahunan, yaitu fotokopi identitas diri dan STNK asli, lalu mau pendaftaran. Sedangkan jika mereka datang ke Samsat Keliling, mereka tidak perlu menyiapkan persyaratan tersebut karena Samsat Keliling melakukan penyederhanaan persyaratan, yaitu hanya menunjukkan identitas diri seperti KTP, lalu STNK asli. Manfaat kedua yang dirasakan oleh masyarakat yaitu peningkatan prosedur alur pembayaran. Prosedur alur pembayaran merupakan langkah yang harus dilalui dalam melakukan pembayaran. Tidak terkecuali alur pembayaran pada kantor bersama Samsat Kota Serang. Prosedur pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap 1 tahun sekali pada kantor bersama Samsat Kota Serang harus melalui beberapa alur pembayaran untuk menyelesaikannya. Adapun alur pembayaran yang harus dilalui tersebut adalah: yang pertama, para wajib pajak datang ke loket pendaftaran, menunjukkan persyaratan lengkap seperti fotokopi KTP dan STNK, lalu para wajib pajak menuju kasir, melakukan pembayaran, setelah itu menuju loket 2, di mana tempat pengesahan dan penyerahan STNK serta notis pajak. Akan tetapi, jika masyarakat datang ke Samsat Keliling, prosedur pelayanan pembayaran pajak menjadi lebih mudah. Karena ketika masyarakat datang, mereka mendaftar, menunjukkan persyaratan, lalu membayar. Di saat itu pula STNK dan notis pembayaran pajak mereka terima. Berikut salah satu tanggapan dari para wajib pajak yang membayar pajak di Samsat Keliling. Saya rasa lebih baik Pak, lebih bagus dan lebih cepat. Keduanya dimanapun juga kita harus bayar Samsat Keliling, walaupun dengan fotokopi begini bisa dilayani. Itu Pak yang saya maksud seperti itu. Jadi bukan Terima kita bikin kasih. sulit. Gitu. Iya, enggak, ya terus. Mohon maaf Pak. Ya. Terus lantas ini kedua dan selanjutnya tolonglah pelayanan lebih baik. Terima kasih. Ya. Itu aja. Kalau saya itu enggak. Kepuasan Bapak? Oh, lebih baik Pak. Terus yang lebih baik. Kita datang pun juga datang ke sini langsung dilayani dengan istilahnya dengan sempurna, dengan lebih baik. Dan Bapak pelayanan begini saya sudah cukup. Prima. Cukup baik. Iya, prima. Oke, terima kasih banyak atas Iya, saya. Terima kasih. Iya. Ayo Teteh, punten Teteh. Iya. Manfaat lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah peningkatan waktu pelayanan. Waktu pelayanan merupakan waktu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan. Kantor bersama Samsat Kota Serang juga telah menetapkan waktu pelayanan kepada wajib pajak.
Waktu pelayanan kantor bersama Samsat Kota Serang itu mulai dari hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 2, dan untuk di hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 1. Dan dengan adanya Samsat keliling ini, di mana salah satu bis Samsat keliling ini meningkatkan waktu pelayanannya mulai dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Dari manfaat yang telah disebutkan, dalam implementasinya pelayanan Samsat keliling terdapat faktor-faktor pendukung serta faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain adalah sosialisasi pelayanan. Sosialisasi pelayanan layanan inovasi Samsat keliling yang dilakukan oleh kantor bersama Samsat Kota Serang melalui berbagai media, baik media cetak maupun elektronik, dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait tempat dan waktu pelayanan Samsat keliling Kota Serang. Dan yang kedua, adanya kerjasama pihak terkait. Kerjasama kantor bersama Samsat Kota Serang dalam penerapan layanan inovasi Samsat keliling terdiri dari beberapa instansi, yaitu Kepolisian Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, dan PT Jasara Harja. Menurut Khairul Muluk, salah satu faktor keberhasilan sektor publik adalah pengembangan tim dan kemitraan. Atas kerjasama yang dilakukan oleh kantor bersama Samsat tersebut, berarti dalam penerapan layanan inovasi Samsat keliling telah sesuai dengan faktor keberhasilan inovasi publik. Karena pada dasarnya sebuah inovasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama yang baik. Yang ketiga, Samsat keliling juga didukung oleh lokasi pelayanan. Layanan inovasi Samsat keliling Kota Serang dengan menggunakan sistem pelayanan jemput bola agar lebih dekat dengan masyarakat menetapkan lokasi pelayanan. Adapun lokasi pelayanan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama di alun-alun Kota Serang, yang kedua di Stadion Ciceri Maulana Yusuf Kota Serang, yang ketiga di kawasan baru Kota Serang. Lalu apa yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan inovasi Samsat keliling? Yaitu yang pertama adalah kesadaran wajib pajak yang masih kurang. Pada penerapannya, layanan inovasi Samsat keliling telah sesuai dengan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak serta etika dalam menggunakan layanan menjadi penghambat jalannya suatu pelayanan. Yang kedua, masih kurangnya sarana dan prasarana. Kelengkapan sarana dan prasarana di sini maksudnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai, termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informasi. Terkadang jaringan di tempat bis Samsat keliling itu tidak baik. Jadinya pada saat pelayanan, masyarakat seringkali terganggu akibat jaringan internet yang kurang baik. Yang selanjutnya adalah keterbatasan jenis pelayanan yang diberikan. Untuk Samsat keliling sendiri hanya memberikan pelayanan untuk bagi wajib pajak yang membayar pajak 1 tahunan. Sedangkan untuk 5 tahunan, mutasi, bea balik nama, dan lain-lain itu tidak bisa dilakukan di Samsat keliling. Selanjutnya, untuk kantor Serang sendiri diharapkan selalu berupaya dalam meningkatkan kemajuan pelayanan kantor bersama Samsat Kota Serang dengan melakukan sosialisasi tata cara pembayaran pajak pada masyarakat akan inovasi yang telah ada. Lalu untuk pegawai Samsat keliling sendiri agar kiranya selalu meningkatkan kualitas pelayanan Samsat keliling, baik dari segi akses pajak dan fasilitasnya. Dan bagi wajib pajak, diharapkan agar selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.